Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo sahabat sehat, salam sehat. Ya, perkenalkan nama saya Aprianto atau yang boleh dipanggil Apri saja. Sehari-hari saya adalah perawat di Puskesmas Pandanarum tercinta ini. Ya, sebelumnya selamat datang nih buat sahabat-sahabat sehat di podcast perdana Puskesmas Pandanarum, yaitu podcast Rehat, Rembuk, Sehat. Ya, pada podcast perdana ini, sahabat-sahabat sehat, kita akan menghadirkan seseorang yang spesial nih buat menemani kita selama acara ini, yaitu dokter kita tercinta. Dokter siapa? Dokter Aulia Diah Febrianti atau yang kita biasa panggil Dokter Lia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mas Apri, selamat pagi sahabat sehat, dimanapun berada ya, salam sehat. Ya, terima kasih Dokter Lia sudah menyempatkan waktunya buat datang ke acara ini. Gimana kabarnya dokter hari ini? Sehat Mas Apri sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Pada kesempatan perdana ini nih dok, podcast perdana ini nih dok, kita akan bahas hipertensi. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksudkan hipertensi ini? Karena pasti sahabat-sahabat sehat yang ada di rumah belum pada paham nih dok, apa sih sebenarnya hipertensi? Mungkin sudah sering dengar ya kata-kata hipertensi sahabat-sahabat di rumah, cuman belum tahu nih makna sebenarnya dari hipertensi itu apa dok? Mulai dari apa itu hipertensi, faktor resiko hipertensi, kemudian gimana dietnya, pencegahan dan pengendaliannya. Ini jadi tugas kita sekarang nih dok, kita buat mengupas tuntas apa itu hipertensi dan segala macam tentang hipertensi itu sendiri dok. Nanti mungkin akan dijelaskan dokternya lebih rinci ya dok. Oke Mas Apri, kita kenalan dulu ya sama sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia mungkin yang sedang menyaksikan. Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dokter Lia, saya adalah dokter di Puskesmas Pandanarum. Jadi kalau menanggapi dari pertanyaan Mas Apri ya, terkait dengan hipertensi, mungkin memang ada beberapa pihak ataupun kalangan ataupun sahabat-sahabat sendiri masih belum mengerti apa itu sih hipertensi. Mungkin sering mendengar, tetapi mungkin artinya secara mendalam itu masih belum paham gitu ya. Oke, jadi kalau untuk hipertensi, itu adalah suatu peningkatan tekanan darah gitu. Peningkatan tekanan darah yang terjadi karena pompa jantung kita terlalu cepat atau terlalu berlebihan gitu. Nah, peningkatan tekanan darah ini nanti akan bisa kita ukur dengan menggunakan alat yang namanya tensimeter. Tensimeter itu kalau zaman sekarang banyak ya Mas Apri ya. Jadi bisa menggunakan tensimeter yang digital ya, mungkin kalau yang buat orang non nakes pun bisa pakai. Kemudian ada juga jenis tensimeter jarum, kemudian ada juga jenis tensimeter namanya air raksa. Tapi kalau untuk tensimeter raksa sendiri kalau sekarang sudah mulai nggak digunakan lagi ya Mas ya. Jadi kalau untuk penggunaan masih umumnya, terutama kalau kita di pelayanan kesehatan, kita pengukuran tekanan darah atau tensi kita biasa sebutnya biasanya menggunakan dengan tensimeter digital. Masih terutama pada saat kita melakukan screening penapisan pada pasien-pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita ukur nanti tekanan darahnya dengan menggunakan alat yang namanya tensimeter, tentu nanti kan hasilnya langsung kita pantau, nggih. Lah, ketika kita menjumpai tensi lebih dari 140 atasnya, kalau orang pasien itu sering bilang atasnya, nggak bilang sistol, nggak bisa bilang diastol, karena mereka mungkin belum paham gitu nggih. Jadi kalau tekanan darah itu kita ada bagian hasilnya yaitu ada yang namanya sistol, ada juga yang namanya diastol gitu. Sistol itu adalah yang pertama kali kita dengar hasil yang disampaikan oleh pemeriksa dari nakesnya. Misal kita setelah melakukan pemeriksaan tensi dipompa, tenaga kesehatannya bilang tensinya ibu adalah 140. 140 itulah yang kita katakan sistol. Jadi hasil yang pertama kali diucapkan oleh tenaga kesehatan itu adalah bagian dari sistol atau
peringkat yang tertinggi gitu nggih. Jadi kalau untuk sistol itu range-nya adalah sekitar 80 sampai 120 mm air raksa gitu. Nanti kalau tenaga kesehatannya bilang lagi 140 per 100. Per 100-nya itu 100-nya adalah angka dari diastol gitu. Jadi angka diastol itu juga range-nya hampir sama dengan angka dari sistol ya, sekitar 80 sampai 120 mm air raksa. Kita mendapatkan tensi atau tekanan darah yang normal itu adalah sekitar 90 sampai 120 mm air raksa untuk sistolnya, dan diastolnya itu juga sekitar 80 sampai 120 mm air raksa. Kalau misalnya kita menjumpai pasien dengan tekanan darah misalnya 140 mm air raksa, itu per 100 otomatis dia sudah dikatakan sebagai penderita hipertensi gitu nggih. Karena kalau misalnya untuk hipertensi sendiri itu kita ada batasannya. Jadi kalau menurut AHA AHA itu menyebutkan bahwa seseorang dikatakan menderita hipertensi apabila dia sudah diukur dengan menggunakan alat ukur yang baik dan benar dengan menggunakan tensimeter dan hasilnya lebih dari 140, itu dikatakan adalah dengan penderita hipertensi gitu. Tapi kalau misalnya kita menjumpai sistolnya itu adalah sekitar 80 sampai 120 gitu ya Mas, itu berarti masih dalam range normal. Misal tensinya ibu adalah 90 per 60, berarti tensinya masih normal. Kalau misalnya 110 per 70 itu masih normal? Iya, masih normal Mas. Jadi memang 110 per 70 ya normal. Kalau misalnya 150 per 100 itu tensinya? Iya, tinggi. Jadi tensi tinggi itu gampangnya adalah lebih dari 140 gitu. Dan sekarang kalau untuk era sekarang, untuk pergeseran penyakit itu lebih banyak menyebabkan morbiditas atau kecacatan dan juga mortalitas atau kematian, lebih banyak bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular gitu ya. Jadi hipertensi ini termasuk salah satu penyakit tidak menular, di mana kalau kita tidak melakukan pengobatan, otomatis dia nanti akan merembet ke yang lain. Jadi bisa menimbulkan suatu komplikasi yang berbahaya untuk tubuh gitu. Jadi nanti kalau misalnya apalagi kalau pasien-pasien yang jarang untuk dilakukan pengobatan ya, jadi mereka tidak tahu kalau ternyata mereka itu menjumpai kok saya tensinya tinggi gitu, dan ternyata mereka juga pola hidupnya masih kurang baik gitu, dan jarang untuk melakukan pengobatan di tenaga kesehatan, di pelayanan kesehatan, ya biasanya nanti dampak terburuknya adalah menderita suatu komplikasi gitu. Komplikasinya bisa bermacam-macam, bisa ke otak gitu ya, yaitu dengan penyakit stroke gitu ya. Kemudian bisa ke jantung dengan penyakit jantung koroner, bisa ke paru, bisa ke ginjal dan yang lain gitu. Intinya hipertensi itu kalau kita jumpai dengan mudah, kita ketahui dari awal, insya Allah nanti pengobatannya juga akan dibantu oleh tenaga kesehatan, sehingga angka kematian, angka kecacatan karena penderita hipertensi pasti akan lebih turun gitu. Ya, tadi itu penjelasan apa itu hipertensi ya dok ya. Selanjutnya ada yang saya mau tanyakan nih dok. Sebenarnya ada nggak sih tanda dan gejala yang mengarah, oh ini tanda dan gejala hipertensi gitu dok? Ada nggak dok? Oke, jadi sahabat sehat, tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mas Apri ya, hipertensi. Jadi hipertensi itu kan tadi sudah saya jelaskan peningkatan tekanan darah di mana sistolnya lebih dari 140 mm air raksa dan diastolnya lebih dari 90 mm air raksa. Nah, otomatis ketika terjadi suatu perubahan di fisik kita, kita pasti akan menimbulkan suatu tanda gejala yang akan muncul. Paling sering yang dijumpai apa sih dok? Pertama, pusing, nyeri kepala. Jadi pusing, nyeri kepala yang amat sangat itu juga bisa salah satu faktor pencetus hipertensi. Kemudian biasanya pandangan kabur ketika pusing berlangsung. Kemudian biasanya pundak sebelah sini kerasa berat, terasa kaku.
Ada juga beberapa kasus yang kita jumpai pada pasien, ada tangannya kesemutan lah, kemudian kakinya kesemutan, kemudian ada juga yang terasa perutnya gampang mual, kemudian saya makannya sedikit dok, saya makannya sedikit tetapi saya kalau makannya terlalu banyak saya enek, saya mudah merasa kenyang, padahal makan saya tidak terlalu banyak gitu. Nanti kita juga harus pantau lagi nih, ini adalah kalau gejala hipertensi sendiri alias tekanan darah sendiri tinggi ini tidak begitu spesifik. Jadi yang paling utama biasanya adalah nyeri kepala. Yang lainnya adalah gejala penyerta. Yang jelas sahabat sehat ketika dilakukan pengukuran tensi, kemudian hasil pengukuran tensinya dikatakan tensinya tinggi, ya otomatis berarti harus berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi tanda gejalanya ya dok. Terus ini nih dok, ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama sahabat sehat. Jadi ada nggak sih golongan orang-orang yang dia itu resiko tinggi terkena hipertensi? Atau mungkin faktor resiko ya dok, faktor resiko seperti apa sih yang bisa menyebabkan orang itu terkena hipertensi? Oke, sahabat sehat, tadi Mas Apri tanya tentang faktor resiko hipertensi ya. Jadi kalau untuk faktor resiko hipertensi sendiri itu ada 2 yang perlu kita ketahui, yaitu faktor resiko hipertensi yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu dulu ya. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu berarti sudah paten. Contoh misalnya usia. Usia kalau semakin tinggi usia, yaitu pada usia lebih dari 40 tahun, itu faktor resiko seseorang untuk menderita hipertensi tentunya pasti akan lebih tinggi. Karena mereka semakin lama hidup, otomatis makin banyak paparan dari terkena untuk penyakit hipertensinya. Kemudian yang kedua adalah faktor resiko dari genetik. Genetik itu adalah faktor resiko keturunan. Keturunan itu bisa dari bapak kandung, ibu kandung, dari eyang kakung, eyang putri, meskipun beliaunya sudah meninggal dunia gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih ada satu garis darah keturunan, itu juga bisa menurunkan faktor resiko hipertensi. Kemudian selanjutnya dari faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah dari faktor resiko jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga berpengaruh antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sekarang beberapa jurnal medik kedokteran itu mengatakan memang kalau untuk jenis kelamin sekarang tidak terlalu tren sekali. Kalau dulu kan dibilangnya jenis kelamin perempuan itu paling cenderung paling banyak terkena hipertensi. Ternyata sekarang enggak. Yang laki-laki pun umur di atas 45 tahun pun intinya masih bisa untuk terkena hipertensi gitu ya. Jadi tadi ada usia lebih dari 40 tahun, kemudian tadi ada faktor resiko keturunan dari keluarga atau secara genetik, kemudian yang ketiga adalah faktor resiko dari jenis kelamin. Kemudian yang sekarang saya mau bahas adalah faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Jadi yang dapat dimodifikasi itu yang pertama adalah kebiasaan merokok. Jadi kalau kebiasaan merokok itu paling banyak ya mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi perokok itu kita di mindset kita kita hanya berpikir merokok itu orang yang merokok, atau kita biasa menyebutnya secara medis itu adalah perokok aktif. Karena kita juga harus melihat adalah paparan perokok pasif gitu. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Perokok pasif itu adalah orang yang terkena dampak dari paparan asap rokok dari dia yang merokok gitu. Nah, kebiasaan dari merokok ini yang masih mempunyai juga faktor resiko penyebab hipertensi. Kenapa? Karena semakin banyak kita faktor resiko merokoknya, katakanlah dalam satu batang itu kandungan nikotin dan tar itu lumayan tinggi gitu ya. Karena semakin banyak kita konsumsi merokok gitu, otomatis sumbatan pembuluh darah dari jantung itu akan semakin menebal. Pembuluh darah jantung itu kan dia pusatnya organ tubuh kita. Kalau misalnya ada sumbatan dari rokok, ya otomatis bisa nanti aliran darahnya tidak lancar, dampaknya adalah tensinya jadi naik gitu. Itu adalah faktor resiko
rokok. Meskipun mungkin di beberapa bungkus rokok mungkin sahabat sehat pernah melihat ya, kalau beli rokok itu di belakangnya padahal sudah dikasih edukasi ya. Ada yang sininya berlubang, ada yang paru-parunya mungkin rusak gitu ya. Paru-parunya mengecil, kemudian pembuluh darah paru-parunya jadinya jelek gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu edukasi dari rokoknya, tapi orang Indonesia masih banyak cenderung untuk membeli rokok gitu. Itu yang pertama, faktor resiko yang dapat dimodifikasi pertama adalah rokok. Jadi selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, otomatis rokok kalau bisa untuk dihindari atau direm terlebih dahulu. Oke. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi yang kedua adalah gemuk, atau kalau secara kita bilang adalah obesitas mungkin ya. Jadi obesitas itu kita melihatnya kalau secara medis tidak kita hanya memandang wah ini orang gendut, wah ini orang kurus gitu ya. Tetapi kita juga harus melakukan suatu yang namanya pengukuran. Karena kalau misalnya obesitas itu, kita katakan obesitas kalau misalnya adalah pengukuran secara IMT gitu. IMT itu adalah indeks massa tubuh gitu. Indeks massa tubuh ini adalah dasar kita untuk mengukur apakah pasien itu obesitas atau tidak, sahabat sehat gitu. Nah, obesitas dari IMT kita ukur berdasarkan berat badan. Berat badan kita ukur dengan satuannya adalah kilogram. Nanti berat badan dibagi dengan tinggi badan, di mana tinggi badannya itu sudah kita ukur berdasarkan satuannya meter, kemudian tinggi badannya itu kita kuadratkan. Jadi simpelnya adalah IMT kita ukur dari berat badan dengan satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter, kemudian kuadratkan. Hasil IMT ini nanti akan merumuskan apakah IMT-nya normal. Jadi IMT normal itu sekitar 18,5 sampai 23,9. Nanti kalau udah lebih dari 23,9, katakanlah ternyata kok IMT saya 25,20 dok. Wah, itu berarti sudah masuk obesitas. Dimana kalau obesitas, kalau berdasarkan grading IMT itu adalah obesitas grade 1, grade 2, grade 3 gitu ya. Grade 3 itu kalau IMT-nya sudah lebih dari 30 gitu. Jadi lebih dari 30 kg per meter persegi. Jadi satuannya otomatis kan kita harus sertakan karena berdasarkan rumus perhitungan. Jadi kita kalau secara medis tuh ngelihat orang gemuk ya memang secara face-nya memang si dianya itu gemuk, tetapi harus kita ukur juga sebagai bukti objektif kita dalam melakukan pendeteksian suatu penyakit gitu. Jadi semakin banyak orang itu makan, terutama makanan yang berlemak, makanan junk food, terus goreng-gorengan gitu ya, resiko dia untuk menderita obesitas lumayan tinggi. Kemudian semakin banyak dia pola makannya yang manis-manis, kemudian ada faktor resiko yaitu DM atau diabetes mellitus, atau mungkin sahabat sehat bilangnya kencing manis, itu juga faktor pendukung untuk timbulnya obesitas gitu. Kemudian tadi ini udah 2 ya faktor resiko ya, modifikasi. Ada faktor resiko yang merokok, ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas. Lanjut yang ketiga adalah konsumsi garam berlebihan. Nah, ini pada penderita hipertensi itu biasanya mereka ada riwayat konsumsi yang gurih-gurih. Karena lidahnya itu sudah terbiasa untuk makan gurih gitu. Saya itu kalau makan nggak biasa pakai micin, nggak biasa pakai penyedap rasa, saya itu nggak makan dok, lidah saya itu tawar rasanya. Memang iya gitu, cuma ya perlu ada batasannya. Lah nanti kita bahas di pola dietnya ya, garamnya harus berapa, gulanya berapa, nanti kita bahas. Jadi intinya konsumsi garam yang berlebihan itu juga kurang baik gitu. Entah nanti dia didapatkan dari kebanyakan adalah bahan-bahan yang pengawet gitu. Contohnya adalah dengan menggunakan penyedap rasa, itu juga kurang baik karena kandungan garamnya pastinya akan ditambahkan untuk menimbulkan rasa yang gurih. Kemudian bisa kita ambil contoh mungkin dari ikan asin, segala sesuatu yang ibaratnya berasal dari laut itu sahabat sehat perlu diketahui laut itu kan airnya asin ya. Kemudian hewan-hewan yang di sana otomatis dia banyak menyerap kandungan garam.
Nah, kalau untuk masyarakat Indonesia, mungkin ada beberapa mereka yang masih mengkonsumsi ikan asin. Ya, kalau makan ikan asin sama sambal, sama sayur itu kan enak ya Mas ya. Tetapi kalau misalnya dikonsumsi kok dalam jumlahnya juga berlebihan, itu juga kurang baik. Karena pada dasarnya yang berasal dari laut, dia sudah menyerap kandungan garam, kemudian dia diawetkan dengan tujuan supaya nanti bisa dikonsumsi entah suatu kapan gitu ya. Otomatis dalam usaha untuk pengawetan makanan pastinya menggunakan bantuan suatu media supaya dia bisa tahan lama. Nah, medianya itu biasanya kita menggunakan dengan media garam. Otomatis air garam yang digunakan sebagai media pengawetan makanan, terutama ikan, itu pasti akan masuk. Jadinya rasanya sudah asin, tambah asin lagi. Sudahlah, berarti semakin tinggi kadar garamnya. Itu yang perlu kita hindari. Tadi ada kegemukan, merokok, konsumsi garam berlebihan, kemudian faktor stres, kurang istirahat, itu juga pengaruh. Jadi kalau misalnya sahabat sehat ada suatu masalah, misalnya di lingkungan kerjanya lagi banyak, tolong disempatkan waktu untuk beristirahat, refreshing dulu otaknya. Jadi kalau misalnya terlalu lama bekerja juga kan pasti suntuk ya. Orang tuh pasti kan bekerja itu kita mencapai adanya suatu target supaya nanti berhasil. Tetapi kita harus membiasakan badan kita itu juga ada faktor relaksasinya. Kalau misalnya kerja terus, stresornya berlebih, ya udah, jadinya bisa jadi tensi tinggi. Jadi ini berhubungan juga sama faktor emosi gitu. Emosi juga berpengaruh ke peningkatan dari tekanan darah gitu. Kemudian faktor konsumsi dari alkohol itu jelas banget, itu berpengaruh. Jadi alkohol itu jelas udah kurang baik kita konsumsi bersamaan, terutama kalau misalnya dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu pendek juga dia kurang baik. Intinya hindari untuk penggunaan alkohol. Jadi kalau yang tadi kita boleh simpulkan ya Mas Apri, untuk sahabat sehat, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi tadi ada 3. Yang pertama dari usia, lebih dari 40 tahun, itu dia semakin tinggi dari untuk menderita hipertensinya. Yang kedua dari jenis kelamin, tapi untuk jenis kelamin ini sebenarnya kalau untuk era sekarang tidak begitu berpengaruh untuk peningkatan tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah faktor genetik atau keturunan dari keluarga. Ini yang tidak dapat dimodifikasi alias tidak bisa kita utak-atik, memang sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu gitu. Nah, sekarang faktor resiko yang tadi sudah bisa dimodifikasi, yang pertama adalah kebiasaan merokok. Kemudian yang kedua tadi adalah kebiasaan makan yang berlebihan sehingga nanti timbulnya obesitas. Yang ketiga adalah konsumsi garam yang berlebihan. Kemudian tadi yang keempat itu adalah faktor resiko stres, emosi, psikososial itu juga berpengaruh. Dan yang kelima adalah faktor dengan penggunaan alkohol yang berlebihan. Kayak gitu Mas Apri. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, tentang makanan ya. Tentang makanan, sebenarnya ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindari atau malah makanan-makanan yang dianjurkan untuk para penderita hipertensi ini? Oke, jadi untuk pola makannya ya Mas Apri ya. Jadi kalau untuk sahabat sehat tadi kalau mencermati omongan saya tadi yang di bagian faktor resiko yang dapat dimodifikasi, itu kan salah satunya yang untuk kebiasaan konsumsi garam berlebih gitu ya. Konsumsi garam berlebih itu dapat mencetuskan penyakit hipertensi. Jadi kalau misalnya garam itu berapa pasokannya sih sehari yang bisa kita konsumsi? Jadi kalau untuk garam kurang lebih adalah 1 sendok teh per hari. Jadi kurang lebih kalau secara kita takar adalah kurang lebih dengan catatan kurang dari 5 gram. Jadi kurang dari 5 gram asupan garam bisa kita konsumsi setiap hari. Kemudian selain dari garam, otomatis kita menggunakan bumbu lainnya. Jadi kan garam itu kan termasuk golongan bumbu, jadi menimbulkan rasa gurih gitu ya. Bumbu-bumbu yang lainnya adalah terutama ada gula. Nah, gula itu dalam 1 hari kurang lebih kita harus membatasi sekitar kurang dari 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Kalau tadi garam kurang dari 5 gram, kalau gula kurang dari 50 gram.
Kemudian ada juga komponen dalam zat makanan lainnya yang perlu kita ada pembatasan untuk pencegahan penyakit hipertensi. Yang pertama adalah protein. Protein itu teman-teman jangan berpikir hanya protein daging gitu ya. Karena komponen protein itu terutama ada di protein nabati dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang kedua adalah dari komponen protein hewani. Protein nabati itu paling banyak mungkin orang Indonesia banyak makan tahu tempe ya Mas ya. Jadi tahu tempe itu adalah makanan yang biasanya umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu. Kemudian untuk protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, yaitu dari daging, ada ikan gitu ya. Itu adalah golongan dari protein hewani. Kemudian kalau misalnya makanan kaleng gimana dok? Kalau misalnya makanan kaleng juga termasuk. Jadi kalau ini mungkin ada beberapa golongan, mungkin nggak nyebutin merek ya Mas ya. Ikan sarden gitu. Ikan sarden itu juga termasuk golongan protein hewani. Cuma kalau ikan sarden kembali lagi itu adalah segala sesuatu yang diawetkan, otomatis si sarden ini ikan kalau diawetkan terlalu lama juga penyerapan galamnya juga terlalu berlebihan, otomatis nantinya akan berdampak kurang baik. Kalau untuk protein kita otomatis ada pembatasan. Daging terutama yang berlemak. Jadi daging yang berlemak kita perlu ada pembatasan kurang lebih adalah tidak melebihi dari 6 sendok per hari gitu. Jadi kalau yang gaji-gaji agak kita batasi dulu. Kemudian kalau ikan boleh nggak dimakan dok? Boleh aja. Mau digoreng? Ya nggak apa-apa, tapi pastikan minyaknya untuk menggoreng adalah tidak digunakan berkali-kali. Jadi minyaknya masih fresh nih untuk digunakan. Mau di steam, mau dikukus itu juga diperbolehkan. Apa malah lebih baik itu ya. Jadi bumbu-bumbunya lebih banyak untuk menyerap ke dagingnya, malah kemudian ditambah bumbu-bumbu dapur. Selain lebih enak juga untuk minyaknya, kadar minyaknya pastinya akan lebih berkurang. Kemudian segala sesuatu kalau misalnya kita pengolahannya baik dan benar, penggunaan minyaknya juga diperhatikan, otomatis nanti faktor resiko hipertensinya pasti akan menurun gitu. Jadi hipertensi itu rata-rata kan disebabkan karena penggunaan minyak. Kalau dari pola makan, penggunaan minyak, daging yang berlemak juga berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ada pembatasan, insya Allah nanti dari pola makan, dari gula tadi cuma 50 gram, kemudian garam kurang dari 5 gram, kemudian ada protein dan lemak dari daging berlemak, kemudian pembatasan dari konsumsi ikan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh makan ikan secara dalam jumlah banyak, tetap bisa makan ikan dalam jumlah banyak, cuma kalau yang terlalu banyak itu juga di tubuh kan kurang baik untuk dipertahankan, untuk diolah gitu. Dan jangan lupa teman-teman juga jangan menyingkirkan yang namanya buah dan sayur, karena buah dan sayur itu adalah sumber serat. Jadi kalau cuma makan protein aja tapi nggak ada buah sayurnya, ya otomatis di tubuh gimana untuk mengolah serat, kayak gitu Mas Apri. Terus nih dok, kalau untuk pencegahan hipertensinya sendiri itu seperti apa ya dok ya? Oke, jadi kalau untuk pencegahan hipertensi, sahabat sehat juga perlu tahu. Kalau untuk sekarang, jadi Kementerian Kesehatan itu sedang menggalakkan program yang namanya Germas, gitu ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, gitu. Salah satu slogan yang perlu kita kasih tahu nih sama teman-teman itu adalah cerdik, gitu. Pakai simbol kayak gini ya Mas ya. Jadi C-nya itu cerdik itu adalah suatu singkatan, akronim gitu ya. Jadi kalau C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, R-nya itu adalah rajin aktivitas fisik, D-nya adalah diet seimbang, I-nya adalah istirahat cukup, dan K adalah kelola stres. Nah, yang cerdik ini yang tadi saya baru sampaikan, kalau misalnya teman-teman menyimak, ini adalah hal-hal faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi guna untuk mencegah penyakit hipertensi gitu. Jadi pola hidup sehat atau cerdik ini yang perlu kita terapkan ke masyarakat supaya angka kejadian hipertensi semakin lama akan semakin turun. Gitu Mas Apri. Itu tadi pencegahannya ya dok ya, yang sudah masuk program pemerintah ternyata ya dok ya, yang cerdik pakai simbol C gini ya dok ya.
pakai simbol C nih, sahabat-sahabat sehat, cerdik ya, diingat-ingat. Terus ini dok, ada nggak sih tips dari dokter buat pengendalian hipertensi tersebut, biar sahabat-sahabat sehat di rumah tahu bagaimana seharusnya mereka biar tidak masuk ke golongan-golongan yang terkena hipertensi. Gimana itu dok? Oke, jadi kalau untuk pengendalian alias tipsnya sih supaya teman-teman alias sahabat sehat yang ada di rumah gitu ya bisa mencegah penyakit hipertensi alias tekanan darah tinggi. Itu kalau misalnya kita secara ini ada slogannya patuh gitu. Patuh itu adalah P, periksa kesehatan secara rutin dan berkala ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu, terutama bagi mereka-mereka yang punya penyakit hipertensi. Alias tadi hipertensi ya, kalau dia tensinya lebih dari 140 sistolnya atau diastolnya lebih dari 90 gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 140, lebih dari 90 otomatis diastolnya itu nanti disarankan untuk berobat ke puskesmas gitu. Kalau salah satunya kita kalau di Puskesmas Pandanarum untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin kita ada kegiatan dari Posyandu, ada Pusling, ada Pusbindu, kemudian kita juga ada Prolanis ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya BPJS itu kita juga fasilitasi dengan kegiatan Prolanis. Biasanya Prolanis kita awal dilakukan itu minggu pertama di hari Jumat. Jadi hari Jumat minggu pertama di setiap bulan, hanya 1 bulan 1 kali itu kita ada kegiatan Prolanis. Jadi di Prolanis itu nanti kita sebelum kegiatan pemeriksaan fisik biasanya saya nanti sama teman-teman sama Bapak Ibu yang ikut Prolanis kita akan senam dulu. Senam sambil senam, kemudian setelah selesai senam kita makan makanan germas sambil kita mendengarkan nanti teman-teman dari Puskesmas Pandanarum itu biasanya akan ada suatu sosialisasi sama edukasi tentang tata cara untuk menghindari penyakit yang terutama tidak menular gitu ya. Nanti biasanya ada promosi dari gizi, dari kesehatan lingkungan, dari pengelola lansia dan sebagainya. Jadi yang intinya yang terkait pasti teman-teman dari Puskesmas Pandanarum akan mengisi di program Prolanis. Jadi itu. Jadi P-nya tadi adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian yang A adalah atasi penyakit dengan berobat teratur gitu. Kemudian yang T adalah tetap diet dengan gizi seimbang. Kemudian yang U upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang H hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan terkait dengan patuh itu, kalau untuk Puskesmas Pandanarum kita otomatis setiap hari pada saat jam pelayanan ya, hari Senin sampai hari Sabtu kita pasti akan melakukan suatu pelayanan kepada pasien terkait dengan pelayanan medis. Nah, ini salah satu upaya kita adalah untuk pencegahan ke arah hipertensi dan juga diabetes melitus. Karena semakin banyak pergeseran penyakit terutama dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular kayak gitu. Nah, yang terkait dengan patuh ini terutama kalau misalnya teman-teman sahabat sehat di rumah menyaksikan ini berhubungan juga dengan faktor resiko yang tadi perlu dimodifikasi dan tidak perlu untuk dimodifikasi. Seperti itu Mas Apri. Ya, itu tadi ya sudah disampaikan sama Dokter Lia, mulai dari pengertian hipertensi, faktor resiko, bagaimana pola makan buat penderita hipertensi, dan juga pencegahan dan pengendalian hipertensi tersebut ya, sahabat-sahabat sehat. Kemudian sebelum kita berpisah dengan sahabat sehat nih dok, ada nggak kesan pesan terakhir buat para sahabat sehat tentang hipertensi ini? Oke, jadi sebelum kita berpisah ya sama sahabat sehat semua, hipertensi itu pada dasarnya adalah suatu penyakit tidak menular yang bisa kita cegah gitu. Tapi kita harus tahu faktor resikonya terlebih dahulu. Ketika kita mengetahui faktor resiko yang ada dalam diri kita, lingkungan kita, dan sekitar kita secara baik, otomatis pencegahan penyakit hipertensi akan semakin baik gitu ya. Karena kalau misalnya hipertensi tidak kita cegah, otomatis komplikasinya yang akan timbul juga akan semakin
gawat alias semakin berat gitu. Nah, bagi sahabat sehat yang ada dimanapun berada, baik di rumah atau dimanapun, kalau misalnya sahabat sehat ada yang punya riwayat tensinya tinggi, yang tadi saya sudah katakan, jangan lupa untuk berobat gitu. Berobatnya bisa dilakukan di puskesmas, di rumah sakit gitu, untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan prosedurnya. Kalau misalnya sahabat sehat ada di sekitar lingkungan Kecamatan Pandanarum, jangan lupa untuk berobat di Puskesmas Pandanarum gitu ya. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan tekanan darah. Kalau misalnya kita jumpai sahabat sehat kok tekanan darahnya naik, otomatis kita akan melakukan treatment, pemberian obat. Kemudian kita biasanya akan lakukan edukasi yang berkaitan dengan gizi. Nanti biasanya pemegang program gizi yang akan melakukan konseling. Kemudian nanti juga akan kita edukasi tentang kapan lagi sih harusnya jenengan semua itu diwajibkan untuk berobat kembali ke puskesmas. Karena tadi perlu diingat bahwa salah satu tips baiknya kita yang tadi ada di patuh nih, P-nya, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kita sudah berobat, tapi kalau berobatnya juga nggak rutin, nggak kontrol lagi, gimana kita bisa tahu tensi kita sekarang berapa? Dan obatnya belum tentu, obatnya kan nggak mungkin puskesmas memberikan obat dalam jangka waktu lama, maksudnya langsung dalam jumlah banyak. Biasanya kita kasih obatnya mipil gitu, dengan tujuan supaya untuk bisa dilakukan observasi terkait dengan peningkatan tekanan darah pada pasien. Harapannya sahabat sehat selalu sehat, kemudian terhindar dari hipertensi, dan kalau misalnya menjumpai sahabat sehat ataupun keluarga ataupun teman ataupun tetangga, kok saya jadi gampang pusing mungkin ya gitu. Nah, kemudian kok tensinya naik, nah otomatis berarti harus berobat ke puskesmas, seperti itu. Ya, itu tadi ya sahabat sehat, sudah disampaikan sama Dokter Lia dari awal sampai akhir tentang hipertensi tersebut. Harapannya dari kami buat para sahabat-sahabat sehat, dari yang tadinya tidak tahu apa itu hipertensi, bagaimana pola makannya, bagaimana pencegahan dan pengendaliannya. Jadi setelah acara ini bisa lebih tahu dan juga bisa untuk screening yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau tetangga atau masyarakat yang menemukan, oh ini ada tanda-tanda hipertensi nih, bisa dianjurkan untuk untuk memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas Pandanarum. Dan perlu diingat juga ya, bahwa Puskesmas Pandanarum itu pelayanannya bukan cuma di puskesmas saja, bukan cuma satu jenis saja, banyak pelayanan dari Puskesmas Pandanarum. Seperti yang tadi dikatakan Dokter Lia ya Dok, ada puskesmas keliling ke tiap-tiap desa, kemudian ada posbindu, ada prolanis, kemudian kita juga ada konseling juga ya Dok ya, bisa ya di puskesmas. Nah, jadi Puskesmas Pandanarum tetap menyediakan semua pelayanan untuk masyarakat Pandanarum semuanya. Jadi jangan ragu kalau misalnya pengen memanfaatkan fasilitas Puskesmas Pandanarum, jangan ragu, bisa datang langsung ke Puskesmas Pandanarum pada jam pelayanannya, atau bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan puskesmas yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, kemudian terima kasih ya Dok ya, terima kasih Dok sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Dokter Lia sudah menyempatkan waktu untuk bercerita di sini, untuk Rembuk Sehat nama podcastnya ini Dok ya, untuk bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sehat di acara podcast pertama ini, episode pertama Dok ya. Semoga episodenya panjang nih ya Dok ya. Jadi untuk bisa menyampaikan informasi-informasi kesehatan lainnya nanti bagi semua sahabat-sahabat sehat. Demikian ya Dok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.